Bab 281. Melawan godaan manis. Suara ketukan pintu kamar, mengurungkan niat Bara untuk merebahkan tubuh di atas ranjang. Ia lekas beringsut turun dari ranjang, kemudian beranjak membuka pintu. Senyuman hangat sang ibu mertua serta-merta menyapanya di balik pintu, sambil memegangi sebuah cangkir dengan uap yang masih mengepul. Maaf nak, emak ganggu. Sudah tidur ya? Oh, belum, mak. Tadi abis bersih-bersih badan dulu. Ada apa mak? Oh, ini minuman hangat emak buatkan. Kirana lekas menyodorkan secangkir minuman hangat yang ia bawa ke depan Bara. Bara tak langsung menerima, matanya memicing curiga melihat cangkir itu terlebih dahulu. Kirana yang menyadarinya, lekas tersenyum. Ini hanya teh hangat, teh, campur madu dan lemon. Bukan ramuan jamu seperti yang ada di pikiranmu. Oh, maaf mak, bukan maksud saya. Tak apa, mak ngerti. Ini, minum dulu, lalu istirahat. Makasih, mak. Bara lekas mengambil cangkir itu dengan sedikit sungkan, dan menyengir canggung. Ayo, diminum, nak. Minum sekarang, mak. Iya, langsung diminum selagi hangat, kalau sudah dingin gak enak. Iya, mak. Mata Bara kembali melihat cairan di dalam cangkir dengan sedikit curiga. Walau begitu, ia tetap menyesapnya perlahan-lahan. Dihabiskan, nak, perintah Kirana. Iya, mak. Ini mau dihabiskan, kok, sahut Bara. Maaf, tadi emak ketiduran, jadi gak sadar kalian sudah pulang. Kai sepertinya sudah melepas kangen dengan istrinya. Emak gak mau ganggu, jadi cuma kamu yang emak buatkan teh. Bara hanya manggut-manggut, karena sibuk menyeruput teh hangat itu dengan terburu-buru. Mungkin lidahnya sedikit melepuh, tapi dipaksakan minum hingga tandas. Soalnya wanita paruh baya di hadapannya itu, masih saja berdiri, seakan menunggu cangkirnya kembali. Mungkin mau langsung dicuci kali. Terima kasih, mak, tehnya enak, langsung hangat turun di tenggorokan. Kirana mengangguk dan mengambil alih cangkir yang telah kosong. Sekarang istirahatlah, kamu pasti capek, ujarnya seraya melenggang masuk ke dalam kamar tamu yang saat ini, ditempati oleh Bara sebelumnya, kamar itu pernah dihuni oleh Aminah, saat menumpang di rumah Anggara. Bara jelas tercengang, mertuanya itu menyuruhnya lekas beristirahat, tapi malah menerobos masuk ke dalam kamar. Orang tua itu, waraskan. Mak, tegur Bara dengan jantung yang mendadak kelimpungan, panik dan juga takut. Mertuanya itu memang masih terlihat cantik dan segar. Wajahnya ayu, dan sikapnya begitu kalem. Pernah lihat wajah aktris senior Ida Iyasa waktu muda, si bintang sabun Tempo dulu yang cantiknya kebangetan. Nah, sepertinya sewaktu muda dulu, wajah Kirana juga seperti itu. Bahkan caranya bertutur kata pun sama persis. Lembut mendayu-dayu terdengar di telinga. Bagaimana anak-anaknya tidak tumbuh menjadi produk berkualitas, yang bikin hati klepek-klepek, coba. Tapi secantik apapun wanita paruh baya itu, masa iya, Bara sampai bikin skandal dengan sang mertua. Tidak mungkin bukan, ia dan ibu mertuanya tidur dalam satu kamar. Bisa bahaya jika ada yang melihat mereka seperti itu. Apalagi saat ini, ia cuma memakai kaos putih dalaman serta celana pendek di atas lutut. Bisa heboh satu rumah jika mendapati mereka. Memangnya, mau mengikuti kejadian yang sedang viral. Mertua dan menantu digerebek warga. Duh, Bara bergidik ngeri dan geli sekaligus membayangkannya. Kenapa malah melamun, nak? Belum pergi beristirahat, todong Kirana kembali. Ia meletakkan cangkir kosong ke atas meja nakas, lalu menghampiri dan duduk di sana dengan manis. Ini sudah mau beristirahat, mak. Tapi mak kenapa di situ? Ya, mak juga mau beristirahat. Kamu juga sana beristirahat, ujar Kirana. Sana kemana, mak? Tanya Bara bingung, masih berdiri mematung di depan pintu. Ya, kemana lagi? Ke kamar kamulah, seru Kirana. Kamar saya. Kelopak mata Bara bergerak naik turun mencoba menelaah. Ini kan kamar saya. Pak Bos tadi suruh saya tidur di sini. Astrisia, kamar istri kamulah, nak. Biar emak yang tidur di sini. Kamu ke kamar istrimu. Oh, Bara menyahut panjang, akhirnya baru paham maksud mertuanya itu. Ke kamar Ai, maksud emak. Lanjutnya memastikan. Memangnya istri kamu ada berapa? Ya, satu. Anak emak, kan? Ya, sudah sana pergi. Tapi, mak, nanti. Nanti apa? Nanti Ai ngusir maksudmu? Tanya Kirana. Gak akan, dia sudah tidur dari jam 9 tadi. Sekarang sudah jam 1 malam, dia sudah mimpi kehayangan. Sudah sana, temani dia. Tetapi, mak, Bara masih bergeming di depan pintu, bingung dengan sikap mertuanya. Kamu rindu istrimu tidak? Ya, rindu dong, mak. Ya, sudah, sana. Lepaskan rindu padanya, kamu bisa menemaninya tidur. Bisa kamu peluk-peluk. Ai, pasti pikir emak yang meluk. Mendengar itu, Bara semakin tercengang. Kok bisa ada ibu yang seperti ini, ya? Kenapa malah bengong? Mau berdiri sampai kapan di situ? Lekas Bara menggelengkan kepala. Tapi mak, saya sudah janji untuk tidak mengganggu Ai dulu sampai nanti satu rumah. Gangguin Ai seperti apa?
Kan cuma tidur. Memangnya kamu pikir mau apa? Tanya Kirana sambil senyum-senyum. Ya, ya, enggak mikir apa-apa, Mak, kelit Bara tersenyum salah tingkah. Ya, sudah sana. Temani istrimu tidur, atau mau temani emak tidur di sini? Bara lekas bergidik. Astagfirullah. Maaf, Mak. Saya lebih doyan produknya daripada pabriknya. Ya, sudah sana. Usir Kirana seraya mengibas-ngibaskan tangan. Tapi, Mak, astagfirullah, apalagi, Nak. Masih takut diamuk Ai. Kalau gitu subuh nanti cepat bangun, nanti kita tukaran lagi. Bisa gitu ya, Mak? Ya, dibisain. Sudah, sana. Emak udah ngantuk, jangan kunci pintu kamar kalian, biar emak bisa bantu bangunin kamu kalau subuh. Yakin, gak apa nih, Mak? Apanya gimana? Kamu itu suaminya, yang nyuruh juga mertuamu. Yang salah kalau Kang Ujang tukang kebun yang menyuruhmu. Bara terkekeh geli mendengar perkataan mertuanya. Okelah, Mak. Terima kasih bantuannya, Bara tinggal ke kamar Ai, dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, balas Kirana, sebelum kemudian melihat pintu tertutup dan ia merebahkan tubuhnya sambil tersenyum-senyum. Aduh, Kang Khalid, kok saya ingat masa-masa muda kita, ya. Kirana menggumam lirih sambil memandang sisi ranjang di sampingnya. Membayangkan wajah dari sang kekasih hati yang sudah lama pergi meninggalkannya. Wajah tampan penuh wibawa yang tak pernah luput dari dalam memori, karena perwujudan wajahnya hadir dalam wajah Khairina. Dalam versi wanita tentunya. Abdi bogoh ka Anjen, Kang, bisiknya seraya memejamkan mata sementara Bara, kini melangkah canggung ke kamar istrinya. Terdiam sesaat di depan pintu, sambil menetralkan jantung yang sudah deg-degan sepanjang berjalan tadi. Bismillah, semoga orangnya benar-benar tidur, gumamnya seraya memutar kenop pintu, kemudian berjalan masuk dengan sedikit ragu. Mengedarkan mata melihat ke sekitar terlebih dahulu, sebelum berfokus ke arah ranjang dan mengendap-endap di dalam remangnya cahaya. Hanya ada satu lampu tidur yang menyala di sisi nakas sebelah ranjang sebagai sumber cahaya, dan itu sudah cukup membuat Bara bisa melihat jelas seorang gadis yang berbaring menyamping dengan manisnya. Ya, ampun, kok rasanya kayak jadi maling gini? Ya, astaga, Raden Mas. Nenes amat hidupmu, gumamnya nelangsa. Pelan-pelan mendudukkan tubuh ke tepian ranjang, Bara tak langsung naik bergabung berbaring di samping istrinya. Ia memilih duduk memandang istrinya terlebih dahulu cukup lama, memastikan jika gadis itu memang terlelap pulas. Ai, panggilnya lirih, sambil mengguncang tubuhnya pelan. Tak ada respons apa-apa, membuat Bara akhirnya memberanikan diri merebahkan tubuh. Berbaring menyamping menghadap ke arah istrinya, sambil menopang kepala dengan tangan yang tertekuk. Ya, Allah. Istri siapa sih ini, kok manis banget? Tidur aja bisa secantik ini. Kok bisa lahirnya lambat begini sih? Bara, terkikik geli sendiri. Memandangi wajah Khairina cukup lama, sebelum kemudian memberanikan diri menyentuh ujung hidung istrinya. Bergerak mengusap batang hidung itu dengan sangat pelan dan lembut. Duh, Neng manis, kamu benar-benar bikin Abang Bara ini gila tingkat akut memikirkanmu. Kapan kamu juga balik memikirkanku? Bisiknya. Seperti tak puas, ujung jarinya bergerak ke atas alis, menyisir kening, pipi, hingga turun ke permukaan bibir tipis yang merekah merah muda. Ini nih mulut bawel yang kalau nyeplak gak ada remnya. Gak ada filter, pedas kayak cabai sekilo. Ternyata bisa mingkem juga, gumamnya seraya mengamati bibir Khairina yang terkatup rapat. Ya, mingkemlah, Bar. Kan bocahnya tidur. Ujarnya lagi, menyahut perkataan sendiri sambil terkikik geli. Dengan usil menggerakkan ujung jari, mengusap permukaan bibir istrinya. Ya Tuhan, gemes banget pengen gigit nih bibir. Kapan ya, bisa saling gigit? Guraunya berbisik sambil menahan rasa gemas itu. Bar, opo maneh pikiranmu? Kok malah tambah keblinger? Piye iki? Gumamnya seraya geleng-geleng kepala dan menjentik keningnya sendiri. Ya Tuhan, sepertinya otakku harus di vacuum cleaner. Kenapa mendadak mesum begini? Bara hanya bisa menghela napas berat dan lekas menarik tangan dari wajah istrinya, sebelum kebablasan mencuri cium dan melakukan hal yang lain. Memilih memandangi wajah manis di depan matanya itu, dan mengamati setiap bagian wajahnya berlama-lama. Standar bahagiaku itu receh kok dek. Bisa memandang wajahmu dengan puas seperti ini saja, abang sudah puas. Sudah seneng, sumpah, dek. Abang gak modusin adek walaupun niat ada, godaan terus membujuk dan kesempatan terbuka lebar, cerocosnya bergumam seorang diri, sambil tersenyum tersipu-sipu seperti pasien ODGJ. Sepertinya, gadis itu benar-benar sudah menguasai diri Bara. Mengambil alih seluruh pikirannya, membuatnya serasa berada di dunia lain. Eits, dunia lain ini maksudnya bukan dunia uka-uka, ya. Masa iya gadis manis itu disamakan dedemit? Bara kembali menghela napas panjang, ia perlahan mendekat dan mengecup sisi kening gadis itu. Hanya sebuah kecupan, tidak lebih, kemudian menarik diri dan merebahkan tubuh. Membuang jauh-jauh semua pikiran kotor, yang secara naluriah bercokol di dalam benaknya.
Baginya, tidur dalam satu ranjang dengan istrinya itu sudah lebih dari cukup. Ia tak ingin berharap lebih untuk saat ini. Ya, itu adalah pemikiran Bara sesaat sebelum jatuh terlelap diserang kantuk. Karena ketika tidurnya terusik oleh sesuatu, pemikiran itu berubah. Ya Tuhan, gimana aku bisa tahan kalau digoda seperti ini? Gumamnya dengan nelangsa. Paha putih mulus tak tercela kini berada di atas tubuhnya, bahkan menumpul di atas pusaka yang tersembunyi. Oh, my gosh. Umpatnya lagi saat gadis itu menggeliat dan kakinya menggesek sesuatu di bawah sana. Dengan gemetaran, jari-jari besarnya bergerak mengusap paha putih itu. Ya Tuhan, mulusnya, licin, bebas hambatan seperti jalan tol, cicitnya seraya menelan ludah susah payah. Ia menoleh dan melihat gadis itu tidak terganggu, membuat tangannya semakin bergerilya dengan bebas. Semakin naik, naik, dan naik ke puncak gunung dan merabanya. Wow, kenyal, padat, berisi. Padahal masih kecil, gumamnya sambil tersenyum mesum. Bola matanya berputar-putar liar ke sana kemari seakan melihat dua kubu yang berdiri bersisian. Satu kubu berwarna putih dengan sayap terkembang, seakan memberikan nasihat padanya, siapa lagi kalau bukan si malaikat. Di kubu satunya berwarna gelap, bertanduk dan terlihat membisikkan godaan-godaan. Ya, itu para pembaca. Hehehe. Terima kasih sudah mampir, jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe.